Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mirza selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis digital dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Nazila Sabila dan juga teman saya Amanda Haryani. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang pentingnya etika dalam bisnis digital. Sekarang ini hampir semua aktivitas sudah dilakukan secara online, mulai dari belanja, pesan makanan, sampai transaksi keuangan. Nah, karena semuanya udah serba digital, etika dalam bisnis juga jadi hal yang penting banget buat kita bahas. Jadi etika bisnis digital itu sendiri bisa diartikan sebagai aturan dan nilai yang dipakai dalam menjalankan bisnis online supaya tetap berjalan dengan jujur, bertanggung jawab, dan juga profesional. Ada 3 hal utama yang jadi dasar dalam etika bisnis digital, yaitu kejujuran, transparansi, dan juga tanggung jawab. 3 hal ini penting banget karena bisa menjaga kepercayaan antara bisnis dan juga pelanggan. Ada prinsip utama dalam bisnis digital. Pertama, itu adalah kejujuran, yang berarti perusahaan atau penjual harus memberi informasi yang benar pada pelanggan. Contohnya seperti foto produk sesuai dengan produk asli, tidak memberikan informasi palsu tentang produk. Ketiga, tidak membuat promo yang menyesatkan. Kenapa? Karena pelanggan ini akan lebih percaya dia membeli lagi jika masa ia nggak dibohongi. Kedua, itu ada transparansi. Berarti itu bisnis terbuka dalam memberikan informasi ke pelanggan. Contohnya, seperti harga produk ditampilkan dengan jelas, dan di pengiriman itu tidak disembunyikan. Syarat dan ketentuan ini dijelaskan dengan benar dan lengkap. Agar apa? Agar pelanggan ini nggak merasa tertipu dan bisa mengambil keputusan yang lain. Tiga, dari tanggung jawab. Berarti perusahaan siap menerima dan menyelesaikan masalah yang terjadi. Contohnya seperti mengganti barang yang rusak, menanggapi keluhan yang baik, dan menjaga keamanan data pengguna. Karena apa? Karena ini menunjukkan bahwa perusahaan itu peduli dengan pelanggan dan kualitas layanannya. Platform marketplace yang dapat menawarkan penjual membeli secara online. Contohnya seperti makanan, pakaian, ataupun elektronik. Kedua, yaitu perusahaan teknologi yang menyediakan layanan ojek, makanan, ataupun mengirim barang. Ketiga, yaitu marketplace yang memungkinkan masyarakat ini membeli dan menjual produk secara online. Contohnya seperti membeli barang rumah tangga dan menjual UMKM secara online. Keempat, ada Shopee, yaitu belanja yang terintegrasi dengan media sosial. Nah, menonton video produk baru langsung membeli tanpa komunikasi. Kelima, ada marketplace online, yaitu platform yang menjadi tempatnya bertemu dengan penjual dan pembeli di internet. Contohnya yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Manfaatnya itu memudahkan transaksi jual beli tanpa harus datang toko secara langsung. Nah, biar lebih kebayang, kita ambil contoh studi kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020. Jadi waktu itu data pengguna dilaporkan bocor dan bahkan diperjualbelikan secara ilegal di internet. Data yang bocor itu seperti email, nama pengguna, dan nomor telepon. Kalau dilihat dari sisi etika bisnis digital, kejadian itu menunjukkan kalau pelindungan data pengguna itu sebenarnya sangat penting
dan harus jadi tanggung jawab perusahaan. Dampaknya juga besar, bukan cuma ke pengguna yang jadi khawatir soal keamanan akun mereka, tapi juga perusahaan yang jadi kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Nah, dari kasus ini kita bisa belajar kalau dalam bisnis digital, keamanan data itu tuh bukan cuma masalah teknis, tapi juga bagian dari etika yang harus dijaga. Yaitu kita ada membahas pentingnya etika dalam bisnis digital. Pertama, yaitu ada rasa membangun kepercayaan konsumen. Jadi kalau ya bisnis itu dilakukan secara jujur dan transparan, maka pelanggan pun jadi percaya pada perusahaan tersebut, karena mereka pun gak akan ragu untuk membeli produk si perusahaan ini, dan juga mereka akan atau juga akan menggunakan produk produk yang ditawarkan gitu. Kedua, itu ada namanya menjaga reputasi bisnis. Jadi etika yang baik membuat nama perusahaan ini pun tetap bagus di mata masyarakat. Maka reputasi ini tuh yang baik juga bisa membuat pelanggan pun setia. Ketiga, itu ada namanya menghindari penipuan online. Jadi dengan menerapkan etika ini, pelaku bisnis ini pun tidak melakukan tindakan yang merugikan pelanggan, seperti memberikan informasi palsu ataupun melakukan penipuan kepada pelanggan. Keempat, itu adanya melindungi data pelanggan. Jadi bisnis ini pun harus menjaga data pelanggan, karena agar apa sih? Agar tidak disalahgunakan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab ini. Oke, so nice. Studi kasus yaitu tentang kebocoran data Tokopedia tahun 2020. Jadi pada tahun 2020 ini Tokopedia itu mengalami kebocoran data yang besar gitu. Jadi seorang peretas berhasil mendapatkan data sekitar 91 juta akun pengguna Tokopedia. Dan kemudian ia pun memperjualbelikan akun tersebut. Jadi data yang ojek ini meliputi seperti nama pengguna, alamat email, ataupun nomor telepon. Maka meskipun kata sandi ini tuh bisa telah dieksekusi, tapi kebocoran ini pun tetap menimbulkan kekhawatiran pelanggan, karena data pribadi ini tuh bisa disalahgunakan untuk penipuan, untuk phishing, atau pencurian identitas. Jadi kasus ini menunjukkan bahwa perusahaan digital itu memiliki tanggung jawab sangat besar untuk menjaga keamanan data pelanggan. Ketika data pelanggan bocor, maka kepercayaan ini pun terhadap perusahaan itu dapat menurun, dan reputasi perusahaan ini pun akan juga berdampak gitu. Jadi apa sih yang kita ambil dari sini tuh? Nah, dari sini kita belajar bahwa keamanan data itu merupakan bagian penting dari etika bisnis digital. Perusahaan ini pun tidak akan hanya
dan juga harus bertanggung jawab untuk dalam melindungi data dan privasi pelanggan agar kepentingan ini pun